ibadahnya tuh begini nih, dari atas ke bawah. Kayak orang makan sahur. Pertama daging, semur, rendang, sop, soto, ujung-ujungnya Indomie. Jangan begitu, ibadah semangat pertama ujungnya kincup. Tapi ibadah itu di Ramadan seperti gini, naik. Nabi SAW itu dikatakan 10 malam pertama, 10 siang pertama itu ibadah beliau lebih hebat daripada di luar Ramadan. Masuk 10 fase kedua lebih hebat daripada 10 pertama. Masuk 10 terakhir lebih hebat daripada Ramadan yang telah berlalu. Itu namanya syaddal mizar, beliau mengikat pinggang. Artinya beliau hidupnya di masjid aja. Nah, itu hebat. Ini yang kita niatkan bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian ilmu tadi tentang ilmu puasa. Minggu kemarin sudah ada pelajaran tentang ilmu puasa. Apa saja yang membatalkan pahala puasa dan apa saja yang membatalkan puasa. Alhamdulillah mungkin sudah dibahas sama Ustaz. Nah sekarang terkait dengan Ramadan itu adalah tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Bisa nanti disempurnakan dengan pertanyaan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kopinya apa boleh diseruput apa ya? Kamu saya ngopi sendirian ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ngopi aja Bu. Ya, ngobrolin perkara ilmu iman Islam. Baik. Zakat fitrah. Babu zakatil fitri. Bab zakat fitrah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fid darin amin radhiyallahu anhu wa ankum ma'an jami'al muslimin. Summiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nas min shaumi Ramadan. Kenapa zakat fitrah itu dinamakan zakat fitrah? Fitrah itu sebenarnya buka puasa. Fitir. Sama kita diartikan suci. Ya, selamat Idul Fitri. Eid itu hari raya, Fitri itu makan-makan gitu. Jadi selamat hari makan makan. Fitren nas. Kenapa? Karena diwajibkannya saat orang berbuka puasa. Jadi udah kagak makan, engkau udah kagak puasa lagi. Makanya disebut zakatul fitri min saumi Ramadan. Waktu sama, tapi bisa juga dinamakan fitrah. Fitrah itu khilqah asal kejadian manusia itulah diartikan jadi kepada kesucian. Jadi artinya ada dua memang. Waktu sama zakat al-badan atau disebut juga zakat badan. Apa hikmah zakat fitrah ini? Dan ini prioritasnya khusus untuk zakat fitrah. Zakatul fitri tuhratun lis-saimi minar rafas wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Hikmah daripada zakat fitrah itu adalah untuk penyucian kepada orang yang berpuasa daripada kesalahan, daripada hal-hal yang mengurangi nilai puasa, wa tu'matun lil fuqara wal masakin dan makanan untuk orang fakir dan masakin. Ma minna illa wa huwa mukhti wa musib. Tidaklah di antara kita ini kecuali ada saja yang musib, ada yang mukhti. Apa itu musib? Orang yang bagus di dalam menjalankan perintah Allah. Dan tidak ada yang bagus secara totaliti melaksanakan perintah Allah terutama puasa kecuali para anbiya wal mursalin. Nah, kalau para nabi maksum ya wajar, mereka puasanya zahir batin. Kalau kita puasanya pasti ada buktinya, pasti ada salah, ada yang tidak menetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu berbicara tidak baik dalam bulan suci Ramadan atau berbicara hal-hal yang enggak ada nilainya. Pagi-pagi habis sholat subuh ngobrolin ntar gue buka pakai kelapa muda. Duh, belum juga kelar tuh puasa udah ngomongin buat buka. Belum tentu nyampe tuh puasanya, tapi ngomongannya sudah tentang buka.
Nah, ini termasuk tidak mengagungkan Ramadan. Nah, ini nilai puasanya berkurang. Setiap hari dilakuin itu dari 0 hari sampai ujung Ramadan. Baru aja hari pertama puasa, alhamdulillah 28 hari lagi. Dan hitungin. Nah, ini termasuk kurang adab dengan Ramadan. Ini puasanya jadi nilainya kurang. Maka disempurnakan itu nanti dengan zakat fitrah. Kemudian hukmuha, apa hukumnya zakat fitrah? Tentunya adalah wajibatun bil ijma', wajib. Sekarang bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al fitri, Rasulullah memfardukan zakat fitrah sa'an min tamrin, segantang dari kurma, sa'an min syairin, satu gantang dari gandum, alal abdi, atas kepada hamba, budak yang merdeka, zakari wal unsa, laki perempuan, sagir wal kabir, kecil maupun dewasa, minal muslimin. Wa amara biha, dan Rasulullah memerintahkan antu adda qabla khurujin nas ila shalah, dilaksanakan sebelum orang menuju masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah ini apa namanya, hukumnya wajib, berarti kalau enggak berzakat hukumnya berdosa. Lalu apa mana zakat? Zakat itu sendiri adalah an-numu, tumbuh atau berkembang. Jadi kalau seandainya kita berzakat tapi enggak tumbuh-tumbuh, enggak berkembang-berkembang, ya mungkin ada kesalahan yang kita lakukan sehingga yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Selesai. Kemudian awqatu ikhraji zakatul fitri. Kita enggak langsung kepada apa yang dijudulkan di tema itu ya. Kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah? Khamsatun, ada 5 waktunya. Yang pertama waktu wujub, waktu fardu, waktu yang udah masuk wajib. Kapan itu? Biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Yaitu kalau sudah mendapatkan bahagian dari Ramadan dan sebagian daripada Syawal. Jadi zakat fitrah itu sudah wajib apabila kita mendapati bulan suci Ramadan plus sebahagian bulan Syawal. Jadi kalau seandainya kita punya anak, kita punya istri, lahir di ujung Ramadan, maghrib, jam 5 sore, lahir dia. Kemudian masuk, habis maghrib, berarti kan sudah masuk 1 Syawal. Nah itu anak setelah lahir, sudah uwe sebentar, meninggal. Maka itu anak wajib dizakat fitrahi. Kenapa? Karena ketemu sebahagian Ramadan, juga ketemu sebahagian bulan Syawal. Jelas ya. Maka di waktu itulah kita sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi waktunya muasa, luas. Sehingga sampai nanti mau sholat Idul Fitri. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan, meninggal di ujung Ramadan, belum lebaran, wajib zakat enggak? Enggak. Atau lahir di malam Idul Fitri, enggak juga wajib zakat fitrah. Karena dia enggak ketemu dari 2 bagian. Jadi kalau kita udah masuk malam Idul Fitri, karena kita udah jalani Ramadan, maka wajib pada waktu itu sudah masuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, waktu fadilatin, waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat. Ibu-ibu dapat kopinya, Bu? Yaumul Id, yaitu di hari Id, berarti setelah sholat subuh. Ini waktu yang utama. Ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil idi, yaitu setelah terbit fajar sebelum sholat Idul Fitri. Ya ini tentunya disarankan kalau mengeluarkan zakat secara pribadi. Kalau kasih panitia ya udah ditolak, lo enak aja lo gini aja lo ngasih gua, antar sendiri. Ya. Jadi yang paling utama tuh ngeluarin zakat habis sholat subuh. Datangin orang miskin nih zakat saya. Nah itu cakep. Ya. Itu waktu fadilah namanya. Tidak saja fardu tapi dapat keutamaan.
Yang ketiga, waktu mengeluarkan zakat fitrah ay waktu jawaz, waktu boleh. Wahwa min awali Ramadan. Itu sejak masuk malam pertama Ramadan udah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tapi bukan wajib, tapi boleh. Kan kalau dalam hukum Islam itu kan ada wajib, haram, kemudian apa lagi? Makruh, sunnah, mubah. Atau wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Kalau mubah atau boleh itu nilainya nol. Nol itu enggak dilarang, enggak disuruh. Itu namanya boleh. Yang bagusnya itu disunahkan, dianjurkan. Kemudian 4, waktu karahah, waktu makruh. Enggak disukain nih mengeluarkan zakat fitrah. Apa itu ta'khiruha an salatil id ila ghurubi syamsi. Menunda pengeluaran zakat fitrah selesai salat id hingga terbenam matahari. Jadi masih sah zakat fitrahnya kalau dikeluarkan setelah salat Idul Fitri tetapi makruh. Enggak disukain dan itu menyalahi sunnah. Illa lima selahatin kantizari qaribin au faqirin salihin. Kecuali ada kepentingan maslahat seperti menunggu kerabat dekat. Jadi mustahiknya yang menerima zakat itu belum nyampe. Kan bagusnya kita Pak ngeluarin zakat itu ada kerabat dekat yang miskin sama ada orang jauh. Bagus mana kita ngasih zakat? Sama kerabat kita yang miskin. Itu lebih utama ketimbang kita ngasih zakat kepada orang yang kita nggak kenal sama-sama miskin. Lebih bagus diberikan kepada kerabat dekat yang miskin. Nah itu. Nah karena menunggu kerabat dekat yang miskin tadi ini belum nyampe juga di hari pertama Syawal, maka tertunda pengeluaran zakatnya sampai dia nunggu pulang sore jam 3 atau jam 5, maka itu boleh, tidak jadi makruh. Au fakirin salihin, atau kemaslahatan untuk yang fakir yang soleh. Ini ada orang fakir miskin biasa, ada fakir miskin abid ahli ibadah, ada fakir miskin ahli maksiat. Ini beda nih pahalanya nih. Diberikan kepada fakir miskin yang soleh, ini lebih utama. Kemudian yang kelima, waktu hurmah, waktu haram mengeluarkan zakat fitrah. Ta'khiruha an yaumil id illa li'uzrin. Itu menundanya lepas daripada Idul Fitri, jadi hari kedua. Ini kita bahas sampai segini ini untuk merinci. Kita udah tahu klasifikasi hukumnya. Illa li'uzrin, kecuali karena uzur. Seperti apa mengeluarkan zakatnya, berasnya kagak ada semuanya, duitnya kagak ada semuanya, kecuali hari kedua. Ya, itu namanya penundaan terpaksa. Fayajuzut takhir, maka boleh kalau sudah begitu penundaannya, watakunu qadaan biduni itsmin. Maka jatuh pembayaran itu menjadi namanya qada, tanpa ada dosa. Ka'allam yahduruhu maluhu aw lam yajid al-mustahiq kalaha. Seperti hartanya enggak ada ataupun orang yang menerimanya belum ada, maka ditunda pengeluarannya, maka itu dibolehkan. Jelas ya, hukumnya 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang alaman tajibu, kepada siapa zakat fitrah itu wajib. Wa qala radhiyallahu anhu tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quta yaumil 'idi wa lailatih. Sawa'un akana zakaran am unsa saghiran am kana hurran aw 'abdan. Wajib mengeluarkan zakat fitrah itu bagi setiap orang muslim yang merdeka, bahkan budak ya. Yamliku quta yaumil 'idi, yang memiliki makanan pokok untuk hari Idul Fitri dan malamnya. Jadi kebutuhan keluarga kita cukup buat besok, momennya nih ini malam Idul Fitri ya. Kita punya beras di rumah
untuk keperluan besok makan sehari sampai malamnya. Lebihnya, nah itu wajib zakat. Kalau nggak punya, nggak wajib zakat. Umpamanya kita punya keluarga 15 orang. Kebutuhan untuk besok seharian makannya 5 liter. Malamnya 5 liter, berarti kan 10 liter. Berasnya cuman ada berapa? 14 liter umpamanya. 14 liter berarti kan lebihnya berapa tuh? 3 liter setengah ya. Nah, istri kita, anak-anak kita itu enggak wajib zakat atas kita. Kenapa? Karena kita yang nanggungnya. Maka yang kita zakati diri kita aja. Mereka enggak wajib zakat. Kenapa? Enggak mampu. Jadi batasnya bagi kepala keluarga kalau dihitung-hitung duit sama ongkos kehidupan buat hari Idul Fitri dan malamnya itu gak cukup, ya sudah berarti enggak berzakat. Enggak wajib zakat fitrah. Jadi yang wajib berzakat fitrah itu adalah orang yang memiliki harta, memiliki makanan pokok melebihi dari hari malam Idul Fitri. Wa yustaratu liwujubiha an takuna fadilatan amma yahtaju ilaihi mimma yali. Dan disyaratkan wajibnya mengeluarkan zakat itu apabila kebutuhannya lebih dari yang tadi disebutkan. Dan satu, apabila mu'natuhu wa mu'natu man talzamu nafaqatuhu. Tercukupi untuk kebutuhan makannya dan orang-orang yang dia tanggung. Yang kedua, min dainin walau muajjalan, sudah terlunasi hutangnya. Min khadimin wa manzilin yaliqani bihi. Yang ketiga, kalau dia punya pembantu, pembantunya itu udah dapat gaji dulu. Jadi gaji orang dulu, jangan ngeluarin zakat dulu. Kalau begitu dikeluarkan zakatnya, gaji si pembantu enggak dapat. Maka berarti dia zalim itu. Kasih dulu nih pembantu zakat. Apa namanya? Gajinya, sisanya, oh ada nih. Baru dikeluarkan zakat. Wa illam takun fadilatan yaumal idi, apabila tidak punya kelebihan hartanya itu melebihi daripada id dan malamnya, maka tidak wajib zakat atasnya. Bukan miskin banget ya. Alhamdulillah kita mah berat berkarung-karung. Masya Allah. Ini kan memang zakat fitrah itu memang prioritasnya untuk fuqara wal masakin. Sudah kita ketahui kapan wajibnya zakat, siapa yang wajib zakat. Sekarang berapa ukuran zakat menurut mazhab kita Asy-Syafi'i? Al-wajibu fiha, wajib zakat itu ukurannya sa'un an kulli syakhsin, untuk setiap orang satu sa'. Satu sa' itu kalau bahasa kita satu gantang. Satu sa' itu 4 mud. Bi'amdadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mud itu begini Pak. Satu cedukan tangan itu 1 mud namanya. Tapi tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kalau dikonversi ke hitungan kita beras itu 6 ons. 6 ons. Ada yang bilang 6 on seperapat. 6 on seperapat. Berarti kalau 4 on, berarti kalau 4 mud jatuhnya jadi 2 kilo 4 on. Tambah yang seperapat itu ya digenapkan menjadi 2,5 kilo. Itu udah maksimal, itu udah lebih itu. Jadi udah lebih dikit, 2,5 kilo beras. Karena itu kutul balad aslinya memang makanan pokok di sebuah negeri. Kalau orang Arab kan syair gitu, gandum ataupun korma. Ay arba'atu amdadin bimudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2,5 kilo atau ada yang mau lebih hati-hati katanya 2,7 kilo. Ya silakan lah. Kalau duitnya ada mah nggak apa-apa ya. 3 kilo juga nggak apa-apa.
namanya dibagi keluarin. Itu udah ngepas itu. Kenapa itu dikasih 4 mut? Karena biasanya orang kalau makan itu sehari cukup gak sih? 1 mut. 1 mut itu tadi 6 on. Kalau kita makan sehari sendiri kira-kira berapa, Pak? Ya, ini emang kebiasaan gitu kita. Kebiasaan kita dulu apa itu? Oh, makan aja nggak hitung-hitung. Nah, hikmahnya 4 mut itu berarti kita disuruh hidup nyaman di Idul Fitri itu siangnya, malamnya, siangnya, malam. Berarti 2 hari 2 malam dibikin enak. Kan Idul Fitri itu tasyakuran. Setelah kita berpuasa sebulan penuh, maka minimal 2 hari ke depan itu nggak ada kaum muslimin yang kelaparan gitu. Karena udah sama-sama pada puasa. Makanya bergembira kita. Jadi tasyakurannya setelah puasa itu dengan zakat fitrah. Jangan sampai ada orang susah nggak makan tuh di hari itu. Ditaruhlah satu hari 1 mut, malamnya 1 mut, siangnya 1 mut, satu malam 1 mut. Untuk 1 orang dapat jatah seperti itu. Kaidah, kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu wa hunaka istisnatun min hadzal qaidah mantuqa wa mafhuman. Setiap orang yang wajib diberikan nafkah maka wajib juga memfitrahinya. Nah, jadi setiap orang yang wajib kita nafkahi, kita wajib memfitrahinya. Istri kita wajib menafkahinya. Anak kita wajib menafkahinya. Atau memfitrahinya. Istri tanggungan kita, anak tanggungan kita. Maka tanpa dia tahu pun kita niatkan sudah sah. Jadi kita memfitrahi istri kita nggak kasih tahu istri kita nggak kasih tahu anak kita yang kecil, maka sah fitrahnya. Tapi anak kita yang udah dewasa, yang 15 tahun ke atas, karena ibadahnya sudah sendiri. Maka untuk mengeluarkan zakatnya kita kasih tahu dia, atau kita menjadi wakil kepada dia. Dia yang mewakilkan, karena zakatnya udah bukan kita lagi yang niat sendiri. Kalau bisa kita kasih duitnya, kita kasih berasnya, dia yang meniatkan sendiri. Jadi kalau kita nggak ngasih tahu niatin zakat fitrahnya, nggak usah, jadi sedekah aja. Anak kita di pondok, dia udah 18 tahun kita keluarinnya zakat. Niat zakat fitrah buat putra saya di pondok. Ya nggak usah. Karena ibadahnya udah sendiri. Kecuali dia kasih tahu, Pak, nanti mewakilkan kan zakatnya diniatin Bapak. Jadi. Kenapa dia telah mewakilkan kepada kita. Kemarin kan tahun kemarin udah begitu, kita juga tahun begini. Enggak, ibadah itu biar kita hati-hati. Kata Sayyidina Ali, ibadah itu penting, tetapi diterimanya ibadah itu lebih penting. Kemudian seandainya kalau seorang istri mengeluarkan zakat kepada suaminya tanpa ngasih tahu boleh atau tidak? Ya kagak boleh lah. Kalau dia memberikan zakat juga kepada orang lain, ini buat suami saya, tanpa suaminya tahu, berarti itu bukan zakat. Itu hanya berasnya dikasih saja hadiah. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab kepada istri itu adalah suaminya. Kalau dia mau mengeluarkan zakat sendiri, boleh. Bahkan kalau seandainya suaminya orang susah, miskin, fakir, ya, maka sang istri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya. Padahal dia tidak wajib zakat karena dia tanggungan suami. Tapi karena dia punya uang sendiri, ya, dia beli beras, dikasih suaminya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena suaminya bukan tanggungan tanggungan. Karena orang yang ditanggung, ya, mereka yang kita wajib zakat fitrahi. Dan nggak boleh kita memberi zakat kepada dia. Sebaliknya, istri kan tanggungan kita ngasih zakat sama istri, ya nggak bisa. Karena dia tanggungan kita. Atau zakat kita kasih ke orang tua kita. Orang tua kita kan tanggungan kita. Ya nggak sah. Baik.
Kemudian la tujzu zakatu 'anil ibni allazi la tajibu 'alal abi nafaqatu kal baligh. Oh, sudah tadi. Jadi tidak wajib, tidak boleh seorang bapak mengeluarkan zakat fitrahnya kepada anaknya yang baligh tanpa memberitahu, kecuali illa iza azina lahu fi ikhraji fitri, kecuali kalau anaknya itu mengizinkan kepadanya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Wa amma ibnu ghairal baligh, adapun anaknya yang belum baligh, laki ataupun perempuan, begitu juga kaza az-zaujatu, istrinya, dan semua orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, fala yustaratu idnuhum, maka tidak disyaratkan izin mereka. Selesai. Sekarang masuk kepada siapa saja yang berhak menerima zakat dan bagaimana cara memberikannya. Dicicipin Pak itu. Dia ngomong mulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngilangin ngantuk. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan ala dawam. Marhaban marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan ala dawam. Ban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan ala dawam. Amin. Allahumma shalli. Baik. Nah, agak serak ini dari tadi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya al-asnafu allati tudfa'u ilaihimuz zakat. Zakat itu sah dari yang mengeluarkan dan harus sampai kepada yang mustahik. Jadi kalau nggak nyampe kepada yang mustahik berarti bukan jadi zakat jadinya. Setengah doangan. Al-muradu bis sadaqah huna al-wajibah ya az-zakah. Dalam ayat At-Taubah ayat 60 tadi sudah dijelaskan, innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah itu maksudnya zakat. Lil fuqara'i, pertama untuk orang fakir. Yang kedua wal masakini, dan orang masakini. Wah, masakini itu maksudnya orang miskin, ya. Wal amilina 'alaiha, dan para amil yang amil itu petugas, ya. Petugas zakat 'alaiha. Apa itu amil nanti definisinya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan yang mu'allaf. 4. Yang kelima ar-riqab, orang yang sedang berbudak untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Wal gharimina, dan orang yang ngutang. Wa fi sabilillah, dan orang dalam fi sabilillah. Apa makna fi sabilillah? Yang ke-8 ya. Wa bani sabil, dan anak jalanan. Ibnu anak sabil jalan, anak jalan. Apa yang disebut anak jalan? Insyaallah disambung. Faridatan minallah, itu kefarduan dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah sangat bijaksana, sudah mengatur semuanya. Jadi yang 8 asnaf ini memang udah aturan dari Allah. Yang pertama, yang berhak menerima zakat. 1, al-faqiru. Al-faqir. Bisa, maaf al-fakir, itu bukan. Itu majas, ya. Kalau gitu fakir semua kita. Ini yang fakir ya Pak, allazi laisa lahu malun wala kasbun aslan. Pertama definisi orang fakir adalah orang yang enggak punya harta sama sekali, enggak punya pekerjaan sama sekali. Itu namanya fakir. Kalau ke bahasa kita fafa, enggak punya apa-apa, gitu. Itu fakir namanya. Aulahu kasbun,
au malun lakin la yaqau mauqi'an min kifayati. Atau dia punya pekerjaan, punya harta tetapi tidak mampu mencukupi untuk kepentingannya, makannya, pakaiannya dan tempat tinggalnya. Bi ayyahsula bi ayyuhasila aqala min nisbi ma yakfihi. Sekira-kira tidak mampu memenuhi lebih sedikit daripada setengah yang dia butuhkan. Umpamanya dia dan keluarganya kebutuhan sehari itu 100.000. 100.000. Tapi bekerja, usaha, hasil sehari cuma 50.000. Maka itu namanya miskin. Berhak menerima zakat. Atau kebutuhan dia sehari 1 juta. Karena anaknya 15. Banyak. Istri 2. Anak 15, istri 2. Kebutuhan sehari 500.000. Kebutuhan sehari 1 juta. Dia mampu bekerja cuma hasil 500.000. Berarti miskin. Kan gedean dia 500.000. Lah kebutuhannya segitu. Lagian punya bini 2. Enggak ada urusan Pak begitu. Jangan kayak ngambek kita. Mau begitu udah. Jadi definisinya jelas. Jadi kalau dengan ini kita bisa meraba diri. Saya termasuk orang menerima zakat dari bagian fakir apa bukan? Jangan sampai kita nanti mengeluarkan zakat terus menerima zakat lagi. Padahal kita bukan fakir. Nanti zakat orang jadi kagak asal. Saya dikasih, terima aja. Jangan. Suka begitu gak tuh? Kalau suka begitu ya tahun ini jangan lagi. Jadi pertama fakir. Misalu fi syahr, contohnya dalam sebulan dia perlu 500 rial. 500 rial itu sekarang berapa ya? 1 rial tuh 5.000 ya? Atau 4.000? Nah, 4.000 kali 500 berapa tuh? Hah? 20 juta? Ya, 20 juta 1 bulan. Wa yuhasilu aqalla, dia cuma bisa menghasil 10 juta. Gede gak tuh gajinya tuh? 10 juta sebulan. Umpamanya, ini kan contoh, jadi kita bisa ngeraba nih. Gaji saya sebulan 3 juta. Kebutuhannya sebenarnya 6 juta. Berarti berarti fakir. Fakir tuh berhak terima zakat. Gitu. Yang kedua miskin. Ini ngomong-ngomong kita udah ngitung belum Pak? Sehari kita makan sama keluarga itu berapa duit? Sarapan pagi 5.000 cukup nggak? Nah, kita kompakin dulu nih hitung-hitungannya. Biar kita tahu ngeraba diri. Karena kadang-kadang meskipun kebutuhan kita sehari setiap hari kita perlukan, kadang-kadang kagak hitung jadi kagak nggak juga. Termasuk nih bapak-bapak yang pakai baju, kalau saya mau tanya kancing bajunya berapa Pak? Nggak tahu kan, pada tiap hari dipakai, ngitung dulu. Nggak, jangan hitung dulu. Nah, kita kadang-kadang saya berhak apa kagak ya? Dia nggak tahu. Hitung dulu, kita makan taruh pagi-pagi kita makannya sarapan lontong dah 5.000 ya. 5.000, tengah hari 20.000. Malam lagi atau sore 20.000. Jadi 45.000. Taruhlah gocap. Istri, anak 2. Itu kalau beli ya, boleh. Kalau kira-kira 50.000 cukup nggak habis Ibu? Nih ibu-ibu yang pakar pejuang dapurnya. Hah? Belum. Nggak dapet ya. Beras berapa? Kalau makan 4 orang seliter. Cukup ya sehari ya. 15.000. Sayurannya gas. Nggak cukup gocap ya. Cukup? Nggak cukup. 100.000. 100.000 nih. Berarti 100.000 sehari, sebulan 3 juta.
Kalau bapak penghasilannya cuma 1,5 juta, berarti bapak fakir. Nah, cuman memang begitu, orang sekarang ini giliran ke masjid fakir, giliran ke mall kaya, gitu. Masalahnya di situ. Kalau ke mall belaga kaya jadi orang. Nah, kalau yang miskinnya apa? Alladzi lahu malun, punya harta, au kasbun, punya kasbun, bukan kasbon itu ya. Kasbun usaha, ya kau mauqi'an min kifayati wa la yakfihi bi ay yuhassilu fawqa nisbi ma yakfihi. Kalau miskin lebih derajat dari si fakir. Butuh umpamanya 10.000 sehari, cuman pekerjaannya itu cuman hasil ya 8.000, 9.000, nggak cukup ngepas. Jadi kebutuhan untuk sebulan dia 3 juta, tapi gajiannya cuma 2.800.000. Berarti dia miskin. Gitu. Tapi kalau seandainya udah cukup, ya, berarti dia sudah termasuk kaya. Ini untuk hitung-hitungan saja ya, biar gampang. Ya. Berarti kalau gajinya 3 juta, sementara kebutuhannya dia itu 2.800.000, berarti dia sudah kaya. Kalau dia kebutuhannya 3 juta, gajinya cuma 2.800.000, berarti masih miskin. Boleh terima zakat itu. Dihitung-hitung aja dah ya. Kemudian siapa lagi? Al-amilu. Amil. Nah, di sini yang biasanya sedikit ada keliru. Beda antara amil dengan panitia zakat. Kalau panitia zakat itu kontemporer yang kerja siap untuk setiap musim apa namanya? Musim Idul Fitri aja, itu panitia zakat. Kalau amil emang tugasnya tahunan. Siapa itu amil? Ini bedakan antara amil dengan ambil. Ya. Ya. Jadi kalau yang sesuai syarat itu namanya amilin, kalau enggak sesuai syarat itu namanya ambilin. Ini kalau ngasih zakat ke ambilin itu enggak sah zakatnya. Jadi panitia zakat enggak berhak mendapat zakat. Kalau dia ngambil itu namanya ambilin, bukan amilin. Ya. Bagaimana nanti? Ayo, solusinya insya Allah. Ini apa jam berapa nih? Ah, itu Bapak itu apa namanya sampai ngomong Pak? Jangan diam-diam aja, takutnya manggut duluan. Sebelum terangnya udah manggut duluan. Itulah kita umatnya Rasulullah SAW, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ngajinya pahalanya gede banget. Dulu suka sa'atan fi majlisin khairum min mi'ati rakah. Duduk kita di majelis ilmu 1 jam itu lebih baik daripada 100 rakaat salat sunnah. Nah, Masya Allah. Kalau dari tadi itu salat sunnah belum cukup 100 rakaat. Kadang-kadang kita untuk 100 rakaat jangankan mau ngelakuinnya, kepikirannya kagak. Ya. Yang 20 rakaat di tarawih kadang kita di ngambil rukuknya doangan gitu. Ada yang 8 rakaat malah ya. Masya Allah. Ini 100 rakaat lebih. Dan boleh nyender. Enak itu kalau ngaji. Boleh nyender. Khusus buat yang tua-tua tapi ya. Ya. Kalau yang muda-muda nanti dulu nyendernya. Ya. Iya. Takutnya pahala kebagi dua sama tiang. Baik. Apa itu amil? Huwallazi yasta'miluhul hakim fi akhdhi zakawati min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha. Amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh hakim, oleh pemerintah. Kalau sekarang ini Basnas itu termasuk amil. Karena secara nasional yang ditunjuk langsung ya. Oleh hakim. Fi akhri zakawat, untuk mengambil zakat dari masyarakat, min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha, dari muzakki diberikan kepada penerima zakat. Dia bertugas mencatat. Cuman kalau Basnas kan nggak bertugas nyampe ke rumah-rumah. Dia cuma nerima aja nggak apa-ngapain gitu. Nah kalau yang petugas zakat Nabi itu datang ke warung, Assalamualaikum Pak, ini warungnya hasilnya berapa? Kayak model pajak begitu. Keuntungan berapa? Oh,
tahun ini Bapak keuntungan berapa. Jadi harus tahu. Kalau sekarang ada nggak orang udah nggak begitu? Itu zakat mal ya. Orangnya kalau nggak mau mengeluarkan zakat mal, biasanya kena musibah. Entah itu kebakaran, intinya hartanya angus habis gitu. Ntar jadi penyakit, keluar harta harus di luar yang tidak seharusnya. Nasallallahu wasallam. Habis harta. Karena jarang zakat. Kan zakat itu untuk membersihkan dan menumbuhkan harta. Kalau badan nggak dizakatin, naudzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam, nggak tumbuh, bisa jadi penyakitan. Kalau harta begitu juga menjadi racun buat kita semua. Jadi yang namanya amil itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah atau kita ngajuin jadi petugas. Wa yu'ta minaz zakat wa in kana ghaniyan. Maka amil seperti ini dia dapat zakat meskipun kaya. Kenapa? Dia petugas zakat. Hadza illam yaj'al lahul hakim ujratan min baitil mal wa illa fala yu'ta. Ini apabila dia ditunjuk, dia tidak dikasih gaji dari pemerintah. Tapi kalau dia dikasih gaji, maka dia tidak diberikan lagi dari zakat. Kalau sudah ditunjuk pemerintah, masa kagak digaji? Maka berarti dia hanya mengurusi zakat saja. Maka jangan dijadikan tempat usaha masjid. Maka kata Kiai Haji Syukron Makmun, hidupkan masjid, kau akan hidup. Hidupkan majlis, kau akan hidup. Hidupkan madrasah, kau akan hidup. Jangan numpang hidup di madrasah, jangan numpang hidup di majlis, jangan numpang hidup di masjid. Artinya giliran ada fulus, giliran ada urusan dunia, baru ke masjid buru-buru. Nah, rebutan jadi panitia zakat, rebutan jadi panitia ini. Kenapa? Ada iming-imingnya. Nah, jadi namanya hidup numpang sama masjid. Ya. Tapi bukan berarti nanti kita nggak punya solusi. Ya. Baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu panitia zakat kalau begitu nggak berhak menerima zakat ya. Nah, terus kalau kami mau berusaha bantuin orang gimana? Ya jadi amal. Ah, capek masa kita nggak boleh ngopi dari itu? Ya nggak boleh. Titik segede beduk. Kok segede beduk? Biar nggak bisa dilompatin lagi maksudnya. Selesai sudah. Tapi di masyarakat kita udah begitu. Bagaimana nanti kalau orang datang ke masjid panitianya kagak ada, repot kita. Sementara kalau kita DKM kalau nggak digaji itu para panitia zakat, lah mau capek-capek ngitungin, bawa sana bawa sini. Bagaimana caranya? Maka solusinya nih, ini yang ada beberapa pengalaman di kampung. Ini tapi semuanya syaratnya semuanya ngerti. Apa itu? Orang yang menitipkan zakatnya kepada panitia zakat bayar uang admin. Jadi terang-terangan ada duitnya. Ini sudah pernah dipraktikkan di daerah Depok itu karena daerah Sukmajaya. Jadi yang mau zakat fitrah itu kan kewajiban masing-masing. Nah, lalu di masjid menyiapkan jasa panitia zakat. Maka setiap orang yang ngasih zakat itu dia bayar uang admin Rp3.000. Maka 3.000 itu gaji buat panitia. Wah nggak cocok nih, heboh di masyarakat. Iya. Tapi dia panitia zakat kagak ada urusan lagi sama tuh beras, dia langsung berikan aja. Kalau nggak mau kasih sendiri kan selesai. Kan itu memang namanya zakat fitrah itu kewajiban masing-masing. Yaudah, nggak terus kalau begitu nggak usah bikin panitia, ya ngapain? Nggak apa-apa, nggak usah. Jadi masing-masing bayar, cari miskin sendiri. Wah, gak enak kalau gitu tolong dah. Nah, kalau orang udah minta tolong, kasih uang admin, ya enggak? Begitu sebenarnya zakat fitrah itu bukan kewajiban masjid, kewajiban pribadi. Jadi masjid nggak bikin panitia zakat pun nggak jadi dosa. Karena bukan tugas masjid, tugas masing-masing. Tapi pengen diadakan juga hasil rapat, umpamanya harus ada panitia zakat di masjid. Kamu enak aja nunjuk dua, kesan nggak ada gajinya di situ. Hitung-hitungannya dah kita orang normal manusia butuh makan, butuh rokok dan sebagainya. Nah, kan gitu. Nah, akhirnya bagaimana nih biar dapat juga panitia zakat,
Maka kalau nggak setuju yang pertama, yang kedua, yaitu di kepanitiaan itu harus ada orang fakir atau miskinnya. Jadi salah satu panitia zakatnya yang nerima zakat itu harus orang miskin. Yang gajinya 1,5 juta per bulan, wah, itu bisa jadi panitia zakat. Nah, jadi nanti setiap zakat yang masuk, dia yang terima. Jadi semua zakat yang ada di masjid itu punya dia semua itu. Dia boleh bawa pulang. Nggak ngasih teman-teman boleh. Cuman tahun besok nggak ditunjuk lagi. Kata enak banget lu sendiri-sendiri kayak gitu. Nggak tahu diri lu. Nah, itu cara termudah. Tapi kalau semuanya panitia zakatnya orang begaji-gajian semuanya, ya dia nggak dapat apa-apa. Nggak boleh ngambil. Nah itu caranya. Jadi caranya seperti ini, mudah apa tambah sulit? Kalau yang pertama mungkin heboh ya, karena pakai uang admin ya. Itu jadi ekonomi ya secara jelas saja, uang jasa namanya. Jadi panitia zakat tidak mengambil dari zakat. Kalau ngambil haram, jadi zalim. Ini pencuri-pencuri baju koko namanya di masjid, repot itu. Itu kan jatah orang miskin zakat itu. Jatah orang miskin, jatah orang fakir dimakan, repot tuh. Kalau maling-maling orang miskin nyolongnya paling nyolong ayam atau nyolong duit orang kaya. Ya kan? Ada ini duit orang miskin diambil, itu zakat. Wah, hati-hati. Nanti bisa dirapatkan mau cara yang gimana. Tapi untuk cara yang pertama saya yakin heboh. Kecuali semuanya hadir, masyarakat pengeluar zakat itu sepakat. Jadi intinya zakat itu zakat setiap pribadi. Dia sendiri yang bawa ke tempat orang yang membutuhkan. Kemudian termasuk juga ustadz, kiai, dan lain sebagainya, itu tidak bisa menerima zakat dari versi ini. Atas fisabilillahnya, itu terlalu jelas, terlalu luas itu. Masjid juga tidak bisa menerima zakat. Karena masjid itu bukan orang. Ya. Ini kasih zakat ke masjid. Yang ngambil DKM. Ya. Jadi harus yang 8 asnaf ini. 8 asnaf. Kalau memang ada yang membolehkan. Cuman terlalu luas. Akhirnya ini makna fisabilillah itu adalah kalau secara luas. Wujuh kulil khair. Semua bentuk kebaikan itu namanya fisabilillah. Repot itu. Memperbaiki jalan juga fisabilillah. Akhirnya dapat zakat juga. Nah, repot itu. Jangan terlalu luas memaknakan fisabilillah. Maka dalam ini disebutkan fisabilillah itu adalah ghuzat, orang yang berperang untuk agama Allah tanpa gaji. Itu namanya fisabilillah. Jadi ustadz, kiai dan sebagainya dia tidak dikasih zakat atas nama keustatannya, tetapi dikasih zakat dari fakirnya. Dia ustadz fakir, dapat. Dia ustadz miskin, dapat. Dia ustadz punya utang banyak, dapat. Dia DKM masjid, punya utang banyak karena ngurusin masjid, dapat zakat. Bukan masjidnya. Nah, saya DKM masjid, untuk memperbaiki masjid saya ngutang. Saya beli tanah, beli tanah, beli bangun ini, beli ini. Wadah, bangun masjid. Nah, saya berhak menerima zakat. Nah, kenapa? Gharimin, pengutang. Udah 1 jam ya, masih banyak banget ini. Ini belum ada apa-apanya. Nah, oke, ada pertanyaan nggak? Mangga. Hmm. Iya, ini sebenarnya penjelasannya harus panjang, tapi kita persingkat ya. Karena sebenarnya kalau jelaskan panjang, singkat, rinciannya ada yang terkurangi. Kalau jawaban singkat,
Boleh atau tidak? Boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi izinkan saya agak menyampaikannya dengan panjang. Kita ini adalah orang yang bermazhab Asy-Syafi'i. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu sudah mencapai derajat ijtihad mujtahid. Beliau pernah bilang, laula adabi limalikiyah lattaba'tu al-malika fil muya. Kata beliau, kalau bukan karena adabku kepada Imam Syafi'i, laula adabi ma'i Syafi'i lattaba'tu malikiyah fil muya. Niscaya aku akan ikut mazhab Maliki dalam urusan air. Karena lebih ringan urusan dalam air mazhab Maliki. Kalau kita harus 2 kula dan lain sebagainya. Itu seorang mujtahid ahli ijtihad mengatakan karena adab saya kepada Imam Syafi'i meskipun berat saya tetap berpegang kepada mazhab Asy-Syafi'i. Terkait dengan zakat, jumhur ulama itu berarti Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu tidak boleh menggunakan dengan uang, harus dengan beras, bukan beras, qutul balad, makanan pokok di satu negeri. Yang membolehkan hanya mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah. Kila ada yang mengatakan itu Malikiyah, ashab Malikiyah juga. Jadi kalau langsung pakai uang, itu mazhab Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama, 3 kelompok besar, yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak sah berzakat fitrah dengan uang. Terus, jadi boleh nggak? Boleh kalau mau ikut pendapat mazhab Abu Hanifah. Hanya saja ada sedikit kerincian. Mazhab Abu Hanifah itu dia sesuai dengan hadis. Jadi kalau mau zakatnya pakai uang berarti dia seharga dengan syair, gandum ataupun kurma. Itu kalau mereka ada 1 sa' atau setengah sa'. Jadi pendapat Abu Hanifah itu bisa 1 sa' atau setengah sa'. Kalau syair gandum itu 1 kilonya 40.000, dia 3,8, 3 kilo 8 on. Berarti berapa tuh zakat? 40.000 sekilo. 150-an ya, yang suka yang bulat-bulatin aja. Jadi kalau mau pakai uang, kalau bisa nih, kalau bisa ya, kita ikut mazhab Hanafi full saja gitu. Full. Berarti kalau 150, jadi mazhab Hanafi itu ukurannya bisa setengah atau satu sok. Berarti kalau ambillah setengahnya, berarti 75.000. Jadi kalau zakat fitrah pakai uang 75.000 plus langsung saya langsung ikut mazhab Abu Hanifah 75.000. Nah kalau talfik itu tidak, jadi ada yang membolehkan ada yang tidak. Talfik itu apa? Mengikuti satu mazhab dalam satu urusan tapi dalam praktek beda cara. Maksudnya gini, kita ini kan mazhabnya Syafi'i, pakai beras. Imam Syafi'i nggak boleh pakai uang. Tapi kita ikut pendapat mazhab Abu Hanifah, pakai uang, tapi hitungannya beras gitu. 50.000 keluarnya. Tapi mazhab Abu Hanifah 70.000 kalau uang. Kita masih ngikut yang gampangnya tapi ikutan ukurannya yang Syafi'iyah. Itu jadi kalau bahasanya tatabu'ur rukhas, jadi mencari yang ringan-ringan. Nah ini kurang bagus, su'ul adab namanya. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah. Nah, kalau saya ambil pendapat fatwanya Abu Umar bin Hafiz, ketika beliau ditanya, beliau bilang bagaimana, apakah boleh pakai uang? Kata beliau, pakai uang boleh, itu mazhab Abu Hanifah. Tetapi menurut jumhur ulama tidak sah. Jadi begitu bagaimana yang bagusnya? Bagusnya kalau kamu termasuk orang yang sangat hati-hati dalam beragama, kata beliau, mendingan kita ikut pendapat yang semua mazhab mengatakan sah. Apa itu? Pakai beras. Abu Hanifah mengatakan sah, Maliki sah, ini sah, semua ya selesai, beras. Jadi kalau mau pakai uang, ikutlah bagusnya totalitas gitu. Meskipun nanti Basnas
Ini bahasa sudah kolaborasi semuanya, pikir-pikir kontemporer semuanya pada nyampur di situ. Ikutnya, pokoknya zakat fitrah Rp50.000. Mau ngikut itu boleh. Silahkan aja, tetapi itu sudah ulama-ulama kontemporer ulama yang sekarang, Yusuf Qardawi, ulama yang mereka punya ulama, yang mereka juga punya hujah yang kuat. Tetapi kalau kita ambil kepada kehati-hatian, itu lebih bagus kalau kita mau ikut Hanafi tulen, kalau Syafi'i tulen. Itu saran saya. Tapi, bagaimana 50.000 Basnas sudah ada begitu, mereka tanggung jawab, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi kalau saya pribadi, ya saya lebih yang hati-hati. Saya pakai beras. Atau kalau pakai uang, ya 150.000 nih, zakat fitrah saya sendiri. Karena gitu. Bisa paham ya? Jadi yang pakai 50.000 bukan nggak boleh. Jadi kalau dari kajian kita ini, itu yang lebih hati-hati pendapat Syafi'i, karena kita beradab juga kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi uang langsung silahkan, beras langsung karena kita mazhab Asy-Syafi'i lebih utama itu. Atau saya pakai uang juga, tapi nanti beli beras. Nah ini salah satu yang saya lakukan di Gelonggong itu. Jadi panitia masjid nyiapin beras. Jadi beli beras di depan masjid. Beras itu diniatin zakat, udah selesai. Jadi dari rumah juga bawa uang. Tapi beras itu bukan beras yang ada di masjid dijual lagi sama orang. Enggak boleh. Karena yang jual itu harus milik pribadi. Makanya sejalan tadi kalau seandainya panitia zakatnya itu adalah orang miskin. Berarti beras yang ada, yang datang, itu sudah punya dia. Maka dia boleh jual lagi ke orang. Uangnya dikumpulkan. Nanti semua yang ada di masjid, beras dan uang itu semuanya utuh punya dia. Maka dia mau bagi-bagi kepada siapapun boleh. Jadi zakat orang jadi sah. Ada yang kurang jelas? Bisa dimana? Jadi boleh ya. Cuman tingkat kebolehannya itu kita mau ngambil yang hati-hati ataupun yang lebih ahsan, lebih aula, lebih utama. Panjang ini kita nggak sampai selesai, lebih baik saya buka buat pertanyaan aja. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Ya udah. Yang afdolnya adalah kita memberikan zakat kepada perorangan ya, misalnya individu lah intinya. Misalnya melihat si fulan miskin gitu. Pengen ngelihat kondisi saat ini di negara kita itu banyak musibah ya, seperti kayak di Sumatera atau di mana di Jawa Barat juga banyak. Iya. Nah, apabila kita berada di lingkungan yang dekat dengan musibah itu, masjid mengadakan penyaluran zakatnya untuk para korban, itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Itu kan untuk semua orang per individu jadinya kan. Jadi kita nggak lihat si fulan miskin, si ini mu'ala, si ini amil gitu kan, kita nggak lihat itu. Jadi yang dari tampungan masjid langsung disumbangkan. Nah, apakah itu tergolong zakat atau amal atau apa? Kemudian yang kedua tadi Pak Ustadz menyebutkan yang wajib kita zakati kita sebagai kepala keluarga, anak dan istri ya. Seandainya di rumah itu juga ada orang tua kita atau mertua kita yang jadi tanggungan kita, itu jadi kewajiban kita juga nggak yang menjadi mau menzakati mereka. Kemudian batasan anak jika itu tanggungan kita untuk mengeluarkan zakat, itu sampai di mana? Misalnya seandainya anak itu sudah bekerja punya penghasilan, entah besar kecilnya kita nggak tahu, tapi misalnya anak itu taunya biasanya kita yang zakati gitu. Nah, apakah ketika anak itu sudah bekerja, kita lepas tanggung jawab untuk berzakat untuk anak dan anaknya harus mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri gitu. Sekian. Baik, ada 3 pertanyaan ya soal konkretnya. Kalau yang tadi itu masjid mengumpulkan orang-orang bencana. Nah, itu semuanya udah, itu artinya masjid yang DKM masjid yang memfasilitasinya saja. Ya semuanya zakat dikasih ke mereka ya sah aja. Kan rekening masjid untuk orang-orang yang musibah itu kan sudah, kalau mereka zakat
Kita menyalurkan saja. Dia bukan penerima zakat masjidnya. Dibolehkan seperti itu. Iya, itu udah pasti miskin semua udah. Jadi miskinnya ada mualaf miskin, ada macam-macam dah tuh. Ada orang yang tadinya kaya jadi miskin, intinya semua miskin semua. Orang habis semua hartanya ya bahkan fakir mungkin ya. Itu nggak masalah, itu cuman sebagai apa namanya? Administrasinya aja masjid. Tapi tetap dia hanya menyalurkan. Makanya kan tulisannya Masjid Jamiatul Khair, menyalurkan, bukan menerima. Menerima zakat. Oh enggak, menyalurkan zakat fitrah. Gitu kan. Jadi bukan menerima zakat. Jadi dia tukang salur. Kalau menerima nanti takutnya dipahami penerima zakat repotnya. Siapa aja yang menerima nanti. Yang kedua tadi, orang tua kalau dia di rumah kita, makan, minum, dan sebagainya tanggungan kita. Sama dengan anak istri kita. Jadi kita zakati mereka, kewajiban kita. Tapi kalau mereka sudah punya penghasilan sendiri, artinya dia bukan jadi tanggungan kita, ya nggak ada wajib gitu. Meskipun tinggal serumah. Atau kita yang numpang memertua segala bagian kan, ya kita tetap wajib zakat sendiri. Kemudian anak kita kalau sudah dewasa, itu ibadahnya masing-masing. Dia sudah wajib pribadi sholat, kita wajib sholat, dia zakat puasa sendiri, zakat sendiri, puasa sendiri. Jadi kita sudah tidak lagi sah meniatkan langsung. Kalau dia miskin, berarti dia sudah mustahik zakat. Atau enggak, tapi karena dia ditanggung sama kita nggak boleh ngasih dia zakat. Kita yang memberikan zakat itu ke dia untuk dia niatin ke orang lain. Bisa dipahami ya? Jadi batasnya baligh. Kalau udah baligh, dia bukan tanggungan kita lagi. Kalau kita nggak punya uang untuk menzakati anak kita nggak dosa. Udah bukan tanggungan kita lagi. Jadi usia 15 tahun tuh sebenarnya. Jadi kita emang dalam Islam itu udah dibina, pokoknya sudah usia 15 tahun harus mampu. Kalau nggak mampu berarti miskin. Gitu. Maka kita bisa memberikan zakat kepada dia, artinya modal zakat kepada anak, dia yang meniatkan. Atau kita diwakilkan niatnya oleh putra atau anak kita yang dewasa. Makanya kalau kita memberikan zakat kepada panitia zakat, saya niatkan zakat fitrah ini untuk putra saya yang telah mengizinkan kepada saya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi nggak langsung mengeluarkan zakat fitrah anak saya. Kan kita udah dapat izin dari dia baru kita bisa. Demikian. Ustadz, Assalamualaikum. Saya mau nanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kalau kita mau berzakat kepada saudara kandung kita yang kurang mampu Ustadz? Apakah boleh atau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kerabat tadi. Lebih bagus diberikan ke keluarga kerabat. Tapi dia bukan tanggungan kita. Dalam artian gini, dia nggak serumah sama kita gitu. Nggak serumah. Kita beda rumah, tapi kita saudara kandung kita ya ibaratnya kurang mampu lah gitu. Kerjanya serabutan atau gimana, apakah kita boleh bersedekah dengan abang kita atau adik kita gitu, saudara kandung kita Ustadz? Ya, itu lebih bagus. Itu namanya kerabat. Tapi dengan syarat kita tidak menanggung dia. Dalam artian setiap hari, sebulan kita yang ngasih subsidi terus sama dia. Kalau subsidi terus berarti kan kita termasuk menanggung dia. Akhirnya kalau kita kasih zakat ke dia nggak boleh karena kita meringankan beban kita kalau gitu. Tapi ini nggak disubsidi terus kan, maksudnya cuma memberi aja. Hanya untuk memberikan zakat aja kepada dia, tapi setiap bulannya sih ya kadang kalau ada rezeki lebih ya kita kadang kasih, tapi kadang ya kalau ada ya Ustadz gitu. Ya, bukan kita ambil kewajiban kan gitu. Iya. Maka itu boleh dikasih ke dia. Oh boleh. Karena lebih kerabat itu lebih bagus didahulukan. Bahkan miskin, fakir miskin yang didahulukan ya kerabat dulu. Karena tidaklah ada orang kaya kecuali dia untuk mengangkat derajat keluarganya dulu.
Tapi ingat kerabat yang bukan kita tanggung hidup nafkah hariannya gitu ya. Seperti orang tua kita. Orang tua kita kan kalau dia punya pekerjaan, dia hidup mandiri, kita nggak tanggung. Ya. Nah, kemudian lalu karena dia nggak kita tanggung, kemudian dia miskin di luar sana gitu. Tapi rata-rata menurut orang tua kita tanggung, ya. Itu nggak bisa terima zakat. Karena hidupnya bersama kita gitu. Oke, baik. Hmm. Ya. Mm-mm. Ya. Tadi kan ada 8 asnaf, ada 8 golongan itu siapapun apabila masuk itu mau namanya dia panitia, maka dia menerima zakat. Oh, saya panitia. Kan pertanyaannya apakah panitia zakat boleh menerima zakat? Kalau itu pertanyaannya tidak boleh. Tapi kan panitianya miskin, ya boleh. Boleh dari sisi apa? Karena miskinnya, bukan karena panitianya gitu. Ya, panitianya fakir, maka boleh nerima. Kenapa? Bukan karena panitianya, tapi karena fakirnya gitu. Oh dia nggak fakir, nggak miskin, tapi berhutang untuk mendamaikan dua kampung. Ada kampung sebelah, kampung sini berantem gitu kan. Tapi dia ngutang untuk bikin acara semuanya hanya damai. Dia termasuk orang kaya tapi dia punya beban utang. Jadi panitia zakat. Boleh dia nerima zakat karena dia punya utang mendamaikan orang. Jadi eh, apakah panitia zakat boleh menerima zakat? Tidak, enggak titik tuh, masih koma. Jadi masih koma gitu. Jadi boleh enggak? Boleh, karena realnya memang dia miskin. Jadi karena miskinnya, bukan karena panitianya gitu. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Balik ke pertanyaan pertama tadi tuh tentang bentuk zakat ya. Mungkin bisa Ustadz jelaskan nggak selain dari bab zakat fitrah itu kita masyarakat Indonesia nih seringnya ikut pendapat Abu Hanifah tuh dalam hal apa gitu? Gimana? Jadi kan tadi kan zakat fitrah kan kalau boleh uang kan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Selain dari bab zakat fitrah tuh masyarakat Indonesia tuh sering ikut pendapat Abu Hanifah tuh dalam hal apa lagi gitu. Nah, karena mohon koreksi ya Ustadz kalau salah ya. Salah satu pendapat Imam Abu Hanifah itu misalkan dalam hal pernikahan gitu ya. Yang ceweknya nih nggak perlu wali. Tapi kan kayaknya juga orang Indonesia nggak ada tuh yang ngikutin gitu kan. Maksud saya kan ya mudah-mudahan DKM ini ikut dalam kehati-hatian gitu. Itu aja sih Ustadz. Ya kalau apa saja ya diikuti oleh orang Indonesia tentang mazhab Abu Hanifah, ya Indonesia ini sebenarnya mayoritasnya Syafi'iyah, gitu ya. Totalitas Syafi'iyah. Maka untuk urusan bid'ah, halal haram yang sangat apa itu bahasanya urgent ini, itu kita tidak ikut mazhab Abu Hanifah. Apalagi nikah tanpa wali, itu gila. Dan kalau kita bermazhab Abu Hanifah itu harus totalitas gitu. Jadi memang nggak bisa separuh-separuh ngambil sebagian enggak. Kan hadis la nikaha illa bi waliyin wa syahidai aidin.
Tidak sah nikah kecuali dengan satu wali dan dua saksi, itu udah valid. Itu sudah jumhur dan itu yang dipakai. Adapun kalau nikah tanpa wali dan lain sebagainya itu nggak bisa diterima. Ada pengecualian, tapi pengecualian itu saya nggak bahas di sini, takutnya nanti disalahpahami. Karena ini sebuah pertanyaan, harusnya dijawabnya dengan kajian. Karena kalau TikTok jawaban ini singkat, takutnya cuplikan itu yang diambil repot, padahal belum tuntas bahasannya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Tentang bersentuhan suami dengan istri, itu kan biasanya ada Abu Hanifah nggak batal, Maliki nggak batal. Tapi dia nggak merinci apa yang dikatakan beliau tentang itu. Kita harus belajar utuh dulu. Oh, kalau enggak, itu namanya takfik. Talfik itu menggabungkan dua mazhab, ambil yang ringan-ringannya aja. Kalau bisa nih, Abu Hanifah itu bagi beliau sholat witir itu wajib. Nah, kan itu. Sholat witir wajib. Nah, kalau kita mau ambil mazhab Abu Hanifah, oke lah kita ambil. Ini kita sholat witirnya wajib gitu, ambil. Jadi jangan yang ringannya diambil, yang beratnya kagak. Kayaknya kita suul adab banget kita mau lama kan gitu. Nah, tentang bersentuhan suami istri, kita ikut saja mazhab Syafi'i, bersentuhan suami istri batal, selesai. Kalau Maliki, bersentuhan suami istri nggak batal kalau tanpa syahwat. Tapi kalau dalam mazhab nanti kalau di Makkah gimana? Kita bersentuhan nanti di sana mau perempuan atau apa, apakah batal? Mazhab Syafi'i juga nggak batal. Kalau di tempat zamhah yang susah menghindar, ya, dan kita disentuh, bukan kita yang nyentuh sengaja, itu juga nggak batal. Jadi nggak keluar mazhab Syafi'i juga nggak apa-apa. Jadi lagi umrah ketemu kulit sama perempuan dan sebagainya, itu nggak batal. Kalau kita nggak sengajain. Kalau sengajain itu kan namanya nafsu. Ya, itu mazhab Maliki juga batal. Mazhab Maliki batal. Nah, kenapa di dalam mazhab Syafi'i itu batal bersentuhan suami dengan istri atau bukan mahram? Karena berdasarkan ayat Al-Quran, aula mastumun nisa. Kau menyentuh perempuan, maka berwuduklah. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Imam Syafi'i tidak tahu ada hadis bahwasanya dikatakan Sayyidatun Rasulullah SAW itu mencium Nabi di rumah, kemudian sholat di masjid. Kemudian hadis yang lain yang sahih juga, Rasulullah SAW itu lagi sholat, Sayyidatuna Aisyah sedang tidur. Kemudian kaki Sayyidatuna Aisyah menyentuh kaki Rasulullah. Tapi Nabi meneruskan sholatnya. Itu hadis ini sahih. Tapi Imam Syafi'i tidak jadikan dia dalil untuk menyatakan tidak batal wudu. Kenapa? Karena di sini ada kemungkinan, yang kemungkinan itu tidak bisa ada yang memastikan jawabannya. Maksud saya begini, Nabi mencium Sayyidatuna Aisyah di kamar. Nabi mengimami sholat di masjid. Ada kemungkinan enggak setelah mencium itu Nabi wudu atau tidak wudu? Siapa yang bisa jawab? Enggak ada riwayat juga. Betul beliau mencium, betul beliau sholat jadi imam. Tapi jarak dari rumah ke masjid itu ada kemungkinan tidak? Kalau Nabi SAW ada yang meriwayatkan beliau tidak wudu lagi, pasti diambil Imam Syafi'i sebagai dalil gak batal. Kalau karena ini tidak ada yang memastikan, maka ayat yang pasti yang diambil yaitu aula mastumun nisa. Jadi hadis itu bukan tidak dimengerti oleh Imam Syafi'i, tapi beliau tidak punya penguat yang menandakan bahwasanya beliau Nabi SAW berwudu atau tidak. Kemudian Nabi disentuh kakinya oleh Sayyidatuna Aisyah ketika sholat. Apakah itu, kenapa ini tidak dijadikan dalil bahwasanya itu wudu tidak batal? Kata Imam Syafi'i, kemungkinan kaki Sayyidatuna Aisyah pada saat itu pakai sarung, apalagi di musim dingin. Jadi bersentuhan kaki tetapi itu tidak kulit dengan kulit. Siapa yang bisa menjawab pada saat itu bersentuhan kulit atau dengan kain? Enggak ada penjelasan yang bisa menjelaskan.
Maka hadis tadi meskipun sahih, maka ditaruh sebagai sejarah, tapi tidak dijadikan sumber hukum. Kira-kira demikian, kita tutup saja, ini sudah 6:30, mau ada pertanyaan kita di teras sambil ngopi. Demikian Nakhtatimul Hajazah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tanasana ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih kurang jelas kita di teras Kongko. Ya Bapak Ibu, silakan dicicipi kopi, jahe dan cemilannya sambil nanti bertanya sama Ustadz. Terima kasih.